nama budaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yolandi Skenia Sinaga dengan NIM 2304096 dari Prodi Budidaya Tanaman Perkebunan, Politeknik LPP Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan wawancara guna untuk memenuhi tugas pendidikan agama Kristen. Di sini saya sedang bersama narasumber, yaitu dengan Mas siapa, Mas? Perkenalkan, Mas Yolandi, nama saya Hardi Syaputra Spautar. Saya dari Prodi Budidaya Tanaman Perkebunan juga, angkatan 22. Politeknik LPP Yogyakarta. Di sini saya ada tugas dari kampus, Mas. Tugas wawancara. Saya ada beberapa pertanyaan. Bisa kan, Mas, wawancaranya? Bisa. Saya langsung saja ke pertanyaan pertama ya, Mas. Pertanyaan pertama itu, bagaimana pendapat Anda tentang agama Kristen? Oke, Mas Yolandi. Di sini banyak pendapat ya. Ya, pendapat saya tentang agama Kristen itu ialah agama yang mengajarkan kasih dan keimanan kepada Tuhan melalui Yesus Kristus. Penganutnya beribadah berdasarkan ajaran dalam Alkitab. Ya. Saya lanjut ke pertanyaan kedua aja ya, Mas. Sebelum itu, Masnya agama apa, Mas? Sebelumnya. Agamanya ini Pak Islam. Oh iya ya. Berarti pas untuk pertanyaan kedua ini, Ya. apa saja ajaran khusus yang menjadi ciri khas dari agama Masnya sendiri? Oke, baik, Mas Yolandi. Ajaran Islam itu sendiri mengajarkan keesaan Tuhan. Keesaan Tuhan itu atau Allah, serta rukun iman, serta 5 rukun iman. Yang pertama adalah syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Islam juga menekankan keadilan, kepedulian dan akhlak yang baik. Seperti itu ya, Mas. Langsung ke pertanyaan yang ketiga aja ya, Mas. Untuk menghemat waktunya juga. Bagaimana pendapat Masnya tentang kerukunan umat beragama di Indonesia? Oke, kerukunan umat beragama di Indonesia. Indonesia memiliki banyak beragam agama, dan kerukunan dapat terjaga jika setiap pemeluk agama saling menghormati, tidak memaksakan keyakinan, dan hidup dalam bertoleransi. Bahasa gaulnya tidak saling senggol gitu ya? Nah, betul, Mas. Ini pertanyaan terakhir, Mas. Ya, baik. Apa saja lah yang bisa dilakukan sebagai umat beragama untuk mewujudkan persatuan di Indonesia? Oke, baik, Mas. Upaya untuk mewujudkan persatuan dalam umat beragama, yang pertama itu bisa menjaga persatuan dengan menghormati perbedaan, menghindari konflik, berdialog secara damai, serta bekerja sama dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan, Mas. Saling apa namanya? Saling membantu gitu lah ya, Mas ya. Udah, Mas, pertanyaan saya cukup sekian. Terima kasih ya, Mas, atas waktunya. Terima kasih, Mas. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan melakukan wawancara guna untuk memenuhi tugas pendidikan agama Kristen. Di part sebelumnya, saya telah melakukan wawancara dengan teman saya yang beragama Muslim. Dan selanjutnya, saya akan melakukan wawancara dengan teman saya yang beragama Katolik. Sebelum video ini dilanjut, perkenalkan, nama saya Yolandi Skenia Sinaga dengan NIM 2304096, Politeknik LPP Yogyakarta dari Prodi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan. Sebelum dilanjut, Masnya boleh perkenalan dulu? Baik, nama saya
mahasiswa. Saya juga sebagai mahasiswa di Sanata Dharma. Jadi gini mas, saya kan ada tugas dari kampus, tugas pendidikan agama Kristen. Nah tugasnya ini kami disuruh mewawancarai dua teman yang berbeda keyakinan gitu. Jadi saya bisa minta waktunya sebentar ya mas? Ya, siap, bisa. Saya langsung ke pertanyaan pertamanya aja ya mas ya. Pertanyaan pertama mas, bagaimana pendapat Anda tentang agama Kristen? Jadi ini menurut pandangan saya pribadi ya. Iya mas. Jadi ajaran tentang Kristen itu menurut saya tidak berbeda jauh, atau perbedaannya itu hampir tidak ada dengan Katolik. Jadi agama Kristen itu ajarannya mengenai tentang ini, kasih, pengampunan. Iya. Nah, sebagai seorang Katolik juga saya percaya Yesus dan Juru Selamat, dan ajaran yang mengajarkan untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Nah, jadi intinya agama Kristen ngajarin untuk hidup dengan penuh kasih sayang dan saling memaafkan. Mungkin itu jawaban dari saya. Untuk menghemat waktunya, saya langsung ke pertanyaan kedua aja ya mas. Apa ajaran khusus yang menjadi ciri khas dari agama masnya sendiri? Ada beberapa ajaran yang khusus. Yang pertama itu ada sakramen. Di dalam ajaran Katolik ada 7 sakramen yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Yang kedua, dalam gereja Katolik dipimpin oleh seorang paus, itu seperti pimpinan ini secara global, jadi salah satu pemimpin untuk secara global menyeluruh. Iya. Hanya satu. Yang ketiga itu ada devosi ke Bunda Maria dan para santo. Nah, kita itu bukan menyembah, tapi lebih menghormati dan menjadikan mereka sebagai teladan hidup. Dan yang selanjutnya itu ada misa dan ekaristi. Mungkin ini tidak terlalu khas karena Kristen dan Katolik itu juga ada sakramen seperti itu. Mungkin itu saja. Dari yang saya dengar, kalau di agama Katolik itu pastornya emang harus single ya mas? Ya, itu memang harus singgah, sama juga dengan biarawati seperti suster itu juga harus singgah. Oh, berarti itu emang harus butuh kesiapan mental lah ya? Dia menyerahkan diri supaya menjadi pelayan Tuhan seperti itu. Saya bisa lanjut ke pertanyaan ketiga ya mas. Pertanyaan ketiganya, bagaimana pendapat Anda tentang kerukunan umat beragama di Indonesia? Menurut pandangan saya, di Indonesia itu unik karena agamanya itu ada banyak. Selain Katolik dan Kristen itu ada beberapa agama lain. Nah, kita tetap bisa hidup berdampingan. Memang kadang ada gesekan, tapi kita harus mau saling menghormati. Pasti bisa tetap rukun. Yang penting nggak gampang terprovokasi dan tetap berpikir terbuka. Menurut saya seperti itu. Oh, intinya toleransi lah ya? Ya, toleransi. Dan satu poin penting itu tidak mudah terprovokasi oleh oknum-oknum yang ingin membuat kerusuhan seperti itu. Iya. Lanjut ke pertanyaan terakhir aja mas, untuk menghemat waktu juga ya. Apa saja yang bisa dilakukan sebagai umat beragama untuk mewujudkan persatuan di Indonesia menurut masnya sendiri? Oke, baik. Menurut saya ada beberapa poin. Jadi yang pertama itu saling menghormati. Nah, ini seperti toleransi tadi ya. Jadi jangan memaksa keyakinan kita dengan orang lain. Misal orang lain memiliki keyakinan yang lain, ya silakan. Dan itu kan tidak berimpact buruk bagi kita seperti itu. Selanjutnya itu ikut kegiatan sosial bareng, misal kerja bakti atau donasi, biar makin akrab sama teman beragama. Berikut juga ada ngobrol dan tentang agama lain. Nah, ini juga kita bisa berbicara, membahas secara positif, bukan berbicara Sharing-sharing gitu lah ya? ya, sharing untuk kamu seperti ini, kamu seperti ini, dan kita mungkin hanya batas mematuhi dan menoleran hal itu. Seperti itu. Selanjutnya ada yang poin sebelumnya yang saya utamakan itu, jangan gampang terprovokasi. Apalagi sekarang banyak berita yang tujuannya buat memecah belah.
cukup sekian pertanyaan dari saya, Mas. Terima kasih lah, Mas, atas waktunya.